warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirkrimkum Polda Metro Jaya dan selamat sore rekan-rekan media. Kami dari tim Puslapor Barreskrim Polri, sama seperti rekan kita dari Pusiden, itu di bawah Barreskrim bagian dari Scientific Investigation. Di dalam hal ini, tugas pokok kami adalah melakukan pemeriksaan TKP kriminalistik dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti. Terhadap pemeriksaan TKP kriminalistik yang kami lakukan, kami tidak menemukan di TKP adanya bercak darah, sperma atau material biologi yang ada di TKP, di kamar korban maupun di luar kamar korban, seperti di kamar mandi dan di ruang tidur. Kami tidak menemukan adanya materi biologi dari orang lain. Terus kami selanjutnya dari barang bukti yang kami ambil dari TKP, kami lanjutkan konfirmasi dengan laboratorium yang ada di kami, termasuk beberapa barang bukti yang kami terima dari rekan-rekan penyidik Polda Metro Jaya. Ada 13 item yang kami periksa. Hanya satu yang sangat menarik di sini adalah pada sisa lakban di bonggol atau gulungan lakban itu terdapat DNA daripada saudara almarhum ADP. Demikian. Terima kasih Pak Irfan. Mohon izin kami perwakilan dari tim Subdit Toksikologi Puslapor Barreskrim Polri pada kesempatan ini izin menyampaikan hasil toksikologi. Pada tanggal 10 Juli 2025, tim Subdit Toksikologi Forensik Barreskrim Polri telah menerima sejumlah sampel biologis dari almarhum dari penyidik Reskrim Polda Metro Jaya yang berisi organ dan cairan tubuh milik almarhum ADP. Sampel biologis tersebut terdiri dari 8 jenis antara lain otak sebanyak 1 pot, empedu sebanyak 1 pot, limpa sebanyak 1 pot, hati sebanyak 1 pot, ginjal sebanyak 1 pot, lambung sebanyak 1 pot, darah sebanyak 7 tabung, dan urin sebanyak 1 pot. Pemeriksaan di laboratorium Subdit Toksikologi Forensik ini bertujuan untuk mendeteksi senyawa toksin yang keberadaannya apakah ada di dalam organ dan cairan tubuh tersebut, antara lain obat-obatan, bahan kimia, pestisida, alkohol, dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan terhadap sampel biologis antara lain berupa uji pendahuluan seperti Conway atau mikrodifusi dan Woodside test. Ini bertujuan untuk menguji apakah pada sampel uji tersebut terdeteksi senyawa toksin seperti cyanida, arsenik, alkohol, dan amonia. Kemudian setelah dilakukan uji pendahuluan, seluruh sampel dilanjutkan ke tahap pemeriksaan alat-alat instrumen, antara lain gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS, kemudian gas kromatografi flame ionization detector atau GCFID, kemudian liquid kromatografi mass spectrometry atau LCMS, dan ion kromatografi. Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan sampel, didapat hasil sebagai berikut. Seluruh organ dan cairan tubuh milik almarhum ADP tidak terdeteksi senyawa toksin seperti pestisida, cyanida, arsenik, alkohol, maupun narkoba. Kemudian dari pemeriksaan lanjutan ditemukan hasil sebagai berikut. Pada otak ditemukan atau terdeteksi paracetamol, empedu terdeteksi klorfeniramin, limpa terdeteksi klorfeniramin, hati terdeteksi klorfeniramin, ginjal terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin, lambung terdeteksi klorfeniramin, darah terdeteksi klorfeniramin, urin terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin. Kesimpulannya,
Pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel organ dan cairan tubuh tidak terdeteksi senyawa toksik umum seperti pestisida, cyanida, arsenik, alkohol maupun narkoba. Namun ditemukan kandungan paracetamol dan klorfeniramin pada berbagai jaringan dan cairan tubuh almarhum ADP. Menurut studi literatur dari farmakologi, klorfeniramin atau biasa disebut CTM adalah sejenis antihistamin yang dapat meredakan gejala alergi seperti hidung tersumbat dan bersin, serta memiliki efek sedatif ringan seperti mengantuk. Kemudian paracetamol merupakan jenis obat analgesik dan antipiretik yang dapat meredakan nyeri serta menurunkan demam. Kombinasi kedua jenis senyawa tersebut biasa ditemukan pada obat flu dan demam yang umum beredar di pasaran. Temuan ini menunjukkan adanya konsumsi atau paparan obat sebelum kematian. Selanjutnya, seluruh hasil pemeriksaan telah dituangkan ke dalam produk berita acara pemeriksaan nomor 4224/KTF/2025 dan telah diserahkan kepada penyidik serta kedokteran forensik untuk analisis lebih lanjut. Demikian penyampaian hasil toksikologi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Dapat saya jelaskan terkait dengan kasus almarhum ADP. Pertama kali jenazah masuk ke Rumah Sakit Cipto itu dengan surat permintaan visum dari Polsek Metro Menteng pada tanggal 8 Juni tahun 2025 sekitar 13.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada surat pelimpahan dari Polsek Menteng kepada Polda Metro Jaya. Kita menerima jenazah itu dan juga dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan luar jenazah itu sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Serta selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan luar jenazah, kita menunggu pihak keluarga, dalam hal ini istri dari almarhum, dan menginfokan bahwa akan dilakukan pemeriksaan otopsi atau pemeriksaan bagian dalam tubuh almarhum. Selanjutnya setelah berkoordinasi dengan keluarga, pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama kami melakukan pemeriksaan dalam atau otopsi. Dapat kami sampaikan terkait dengan temuan-temuan baik itu pada pemeriksaan luar ataupun pemeriksaan dalam jenazah. Yang pertama, ditemukan adanya luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah bagian dalam. Selanjutnya terdapat luka-luka lecet pada pipi kanan dan pada leher, yang terdiri dari 1 buah luka lecet di pipi kanan dan ada 5 buah luka lecet di bagian leher. Selanjutnya kami temukan pula adanya memar-memar pada kelopak atas mata kiri, ada memar juga pada bibir bawah bagian dalam, lengan atas kanan dan juga lengan bawah kanan, dengan masing-masing 1 buah memar pada kelopak atas mata kiri, 1 buah memar pada bibir bawah bagian dalam, ada 2 buah memar pada lengan atas kanan dan 2 buah memar pada lengan bawah kanan. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan otopsi, karena ditemukan adanya luka-luka pada daerah leher, kami melakukan otopsi menggunakan teknik khusus leher dengan upaya mendalami apakah luka-luka yang terdapat pada bagian luar itu ada berdampak terhadap organ-organ di dalam leher. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa pada otot-otot leher itu tidak ditemukan adanya resapan darah. Selanjutnya pada batang tenggorok itu berisi lendir dan busa halus berwarna putih kemerahan. Selanjutnya kami temukan pada organ dalam, pada kedua paru ditemukan adanya sembab paru atau pembengkakan pada paru, serta pada seluruh organ-organ dalam itu kami temukan adanya pelebaran pembuluh darah dan juga bintik-bintik perdarahan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh organ kita ambil sampel jaringannya, baik itu
untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi dan juga pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan awal toksikologi di Rumah Sakit Cipto dilakukan pemeriksaan penyaring nafsa dan juga alkohol menggunakan sampel urin, didapatkan hasil negatif. Walaupun hasilnya negatif, tetap kita lakukan konfirmasi ke Puslapor dengan hasil seperti yang disampaikan tadi. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan histopatologi, kita konfirmasi luka yang ada di bibir bagian dalam, didapatkan hasil dari histopatologi forensik bahwa terdapat gambaran perdarahan pada luka tersebut yang sesuai dengan tanda intravitalitas luka. Artinya luka tersebut terjadi pada saat almarhum masih hidup. Selanjutnya ditemukan gambaran kekurangan oksigen, baik itu pada jaringan jantung, adanya gambaran jejas kekurangan oksigen akut. Selanjutnya pada paru ditemukan adanya gambaran perbendungan disertai pembengkakan. Selanjutnya serta organ-organ dalam lainnya itu terdapat gambaran pelebaran pembuluh darah dan adanya ekstravasasi sel darah merah atau keluarnya sel dari pembuluh-pembuluh darah. Dapat kami simpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan forensik itu pada pemeriksaan terhadap mayat laki-laki berusia sekitar 39 tahun dan bergolongan darah O ini ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tubuh. Selanjutnya ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum. Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas yang menyebabkan mati lemas. Demikian Pak Dir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih.